Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial pertama ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari min atau rata-rata yang dalam soal latihan itu termasuk dalam nomor yang A ya, yang A, menentukan min. Nah, ini adalah salah satu contoh data. Datanya juga mirip seperti yang soal yang telah saya berikan, yaitu data berkelompok. Nah, ini bagaimana cara menentukan min pada data berkelompok ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu maksud dari data berkelompok ini. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, nilai ini kan data nilai hasil ujian mahasiswa Universitas Terbuka tahun 2020. Misalkan ada 45 mahasiswa mengambil mata kuliah pengantar statistik. Setelah dikasih soal ujian, nah mereka tuh kan dapat nilai macam-macam. Ada yang dapat nilai 1, ada yang dapat nilai 4, ada yang dapat nilai 3, mungkin ada yang dapat nilai 25, dapat nilai 21, dan sebagainya. Nah, ini pengelompokan nilai ini dimaksudkan untuk mempersingkat data. Nah, misalkan ya, tadi ada yang dapat nilai 1, ada yang dapat nilai 4, ada yang dapat nilai 5. Nah, itu kalau dijadikan data tunggal itu akan panjang. Data tunggal seperti soal yang pertama kemarin. Makanya dijadikan data berkelompok. Jadi misalkan ada mahasiswa yang dapat nilai 1, dapat nilai 3, dapat nilai 5. Itu dijadikan di sini. Oh, mahasiswa yang dapat nilai 1 itu jumlahnya 1. Mahasiswa yang dapat nilai 3 jumlahnya 2 misalkan. Terus mahasiswa yang dapat nilai 5 itu 3. Nah, jadi kan di total tadi 1, 3, sama 2. Itu jumlahnya 5. Jadi 5 ini bisa jadi ada mahasiswa salah satunya dapat nilai 1, salah satu dapat nilai 3, ada yang dapat nilai 5, mungkin 4, dan sebagainya kayak gitu. Termasuk ini, yang lainnya juga. 15 ini, jadi ada 15 mahasiswa yang dapat nilai antara 11 sampai 15. Seperti itu. Itu maksud dari data berkelompok. Nah, sekarang kita langsung mengetahui rumus dari min untuk data berkelompok. Rumusnya sendiri adalah ini, bentar. Nah, ini saya tampilkan rumusnya di sini. X-nya itu X simbol min adalah sigma fi kali xi dibagi sigma fi. Nah, sekarang kita pahami dulu rumusnya. F itu maksudnya frekuensi, jadi jumlah ini. Kalau ada kata-kata sigma itu kan jumlah ya. Sigma F berarti jumlah dari frekuensi. Nanti yang di bawah ini sigma fi adalah ini. Jadi jumlah dari frekuensi. Kemudian yang kedua yaitu sigma fx. Sigma fx itu adalah jumlah dari perkalian antara frekuensi dan juga x. X itu nilai tengah. Jadi nilai tengah itu adalah nilai yang berada di tengahnya ini. Misalkan ada orang yang dapat, misalkan nilai kelompoknya itu 1 sampai 5. Nah, nilai tengahnya berapa? Nilai tengah itu kan cara mencarinya itu 1 ditambah 5 dibagi 2. Jadi 1 tambah 5 dibagi 2 dapat nilai 3. Kayak gitu ya. Sama dengan ini, 6 tambah 10 sama dengan 16 dibagi 2 dapat nilai 8. Kayak gitu. Sekarang yang pertama, kita akan mencari dulu nilai xi. Xi itu adalah nilai tengah. Coba saya ketik dulu ya di sini. Xi. Nah, yang pertama ini nilai 1 sampai 5, nilai tengahnya adalah 3. Oke. Ini kurang jelas nggak ya? Bentar, maaf. 3 ya ini. Terus kemudian 6 sampai 10 nilai tengahnya adalah 8. Terus kemudian 11 sampai 15 nilai tengahnya adalah 13. Terus nilai 16 sampai 20 nilai tengahnya adalah 18 ya, 18. 18. Kalau yang ini tadi 13 ya. Iya 13, 18. Terus ini berarti
Nah, berarti kalau yang kelompok 21 sampai 25 nilai tengahnya adalah 23. Jadi udah ya, ini itu 3, ini 8, ini 13, ini 18, ini 23. Ini didapatkan dari nilai tengah masing-masing kelompok. Paham ya tadi? Sudah paham kan? Kalau misalkan ada yang belum paham, intinya gini. XI ini didapatkan dari jumlah satu kelas ini dibagi 2. 1 tambah 5 dibagi 2, taruh di sini. 21 ditambah 25 dibagi 2, taruh di sini. Oke, sekarang udah paham? Yang kedua yaitu kita mencari nilai fx. Fx ini ya, karena rumusnya fx ya. Fx itu frekuensi, x itu nilai tengah ini. Kita tulis dulu fx. Fi kali xi. Nah, oke. Sekarang 5 kali 3 sama dengan, ini dikalikan ya, karena fx itu maksudnya dikalikan. 5 kali 3 sama dengan 15. Oke. Terus 10 kali 8 sama dengan 80. Terus kemudian 15 kali 13 sama dengan 195. Terus kemudian 10 kali 18 sama dengan 180. Kemudian 5 kali 23 sama dengan 115. Oke, sudah. Setelah itu, karena setelah itu ya, ini dijumlahkan. Jadi semua satu delta ini dijumlahkan. 15 tambah 80 tambah 195 tambah 180 tambah 115 sama dengan 585. Oke, sekarang kita sudah menemukan semuanya yang dibutuhkan dalam rumus. Jadi rumus tadi kan f kali x dibagi sigma. Sigma f kali x dibagi sigma f. Nah, sigma f kali x ini nilainya adalah ini. Istimewa kan jumlah. Oke. Sekarang kita tulis jumlahnya seperti 5, 8, 5 dibagi ya. Dibagi berapa? Sigma F-nya ini 45. Nah, tinggal dijumlahkan. Itu sama dengan, maaf kurang rapi. Gini aja deh, bentar. Kita dijumlahkan sama dengan berapa sih? 585 dibagi 45, 13. Oke. Jadi jawabannya adalah 13. 13 itu adalah nilai min dari dapat kelompok ini. Nah, nanti cara menjawabnya juga seperti ini, harus diberikan tabel, diberikan caranya dan perhitungannya. Kalau kayak gini berarti nilainya nanti sempurna. Oke. Ya, ini tutorial yang pertama, selanjutnya nanti akan ke tutorial yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.